di Eko. Ini gue sih kaget nih, mode satunya ternyata bagus banget, anjir. Serius, nggak ada lemot sama sekali loh. Nah, jadi baterainya ini sekarang tuh ukurannya tuh udah bukan 60 volt lagi ya. Jadi udah pakai baterai yang terbaru, pakainya tuh 73 volt. Tipe terbaru ini bisa ngecas itu waktunya cepet guys. Jadi dari 0 sampai 100 itu di Oke guys, balik lagi di channel Adi Dablong. Kali ini gue mau mereview motor listrik yang bakalan launching di minggu ini. Tapi di brand ini sudah banyak banget modelnya lah ya. Ada beberapa tipe kalau nggak salah tuh. Ya, tipe. Nah, sekarang bakalan ada keluar lagi tipe terbarunya dia, yaitu ini guys. Oke guys, jadi kesan pertama gue ngelihat motor ini tuh kalau untuk looknya seperti charge pada umumnya ya, yang lain seperti charge Rimau atau Anoa ya. Perbedaannya bodinya si Bearcat ini itu tuh lebih ramping gitu, seperti joknya deh. Joknya tuh kalau yang Rimau itu kan panjang ya. Nah kalau ini dia sesuai porsi dengan postur-postur orang Indonesia gitu. Jadi ukurannya tuh lebih kecil. Terus kalau untuk BLDC-nya sama persis dengan tipe-tipe yang lainnya, memakai single arm ya kan, dengan BLDC-nya pakai dinamo yang hub ya. Mulai dari depan ya, ini untuk tampilan dari depannya ya, seperti ini, lebih ramping, terus lebih kayak modern banget ya untuk modelnya. Nah, kita lihat dari samping seperti ini. Nah, terus turun ke bawah, untuk shock breakernya masih pakai teleskopik ya, model-model teleskopik gitu. Terus, nah ini untuk, oh ininya keras juga ya ternyata ya, shockbornya ya. Nah ring depan ini memakai ring ukuran 16 dengan ukuran bannya di 90/80 untuk ban depan ya. Nah dia udah pakai cakram, double disc juga sama, belakang juga udah cakram. Lampu sennya udah LED semua ya, kanan kiri. Cuman sepertinya untuk yang tipe ini tuh belum ada tombol hazardnya. Nah ini untuk decknya ya, decknya kurang lebih sama lah ya, sama charge yang lain ya, Rimau atau Anoa mungkin ya, sama aja tuh. Nah luas banget loh ini. Nah terus di samping sini ada semacam apa sih namanya sebutannya, crossbar ya, crossbar ya, besinya tebel. Nah koreksi ya kalau salah. Crossbar seperti ini. Terus kita pindah ke joknya. Joknya juga enak banget, empuk lah ya. Nah di sini, nah kalau tadi gua tanya sama marketingnya, katanya kalau misalkan pembelian untuk unit yang pas launching ini di bulan launching mungkin ya, kalian akan mendapatkan box ini ya, dari charge tuh langsung dapat ini ya kan. Jadi ada pilihan nanti, mau dapat helm, jaket, atau mau dapat box ini. Nanti kalian lebih lengkapnya mungkin tanya langsung ke marketingnya, nanti nomornya bakalan gua taruh di link deskripsi. Nah, kita lanjut ya, ke bawah box ini ada lampu. Nah, ini untuk lampu belakangnya ya. Nah, coba kita cobain sennya tuh di mana ya? Nah, guys, ternyata lampu sennya itu di sini. Makanya tadi gua bingung kok lampu sennya di mana gitu. Ternyata ada kecil di sini. Ini lampu sennya, berarti yang satunya di sini gitu ya. Terus di bawah ini spakbornya ada pendernya gitu ya, untuk mengurangi debu-debu yang masuk, kotoran ya kan. Jadi si deck ini tetap bersih. Nah terus pakainya seperti charge yang lainnya juga, pakainya 4000 ya, dinamonya 4000, terus dengan single arm, persis dengan tipe-tipe yang lain ya kan.
Enaknya kalau pakai pelek kayak gini tuh ya, kayak misalkan kita contoh ya, mungkin harus banget ganti ban, enaknya sih tinggal apa namanya, eee, buka kunci di sini tanpa tanpa mencopot kayak misalkan kabel-kabel yang nyambung ke BLDC gitu ya. Enaknya sih gitu sih kalau untuk motor-motor yang pakai single arm gitu. Terus ban belakangnya ini memakai ring, ternyata ringnya ring 14 ya, dengan ukuran bannya di 90 per 80, jadi sama kayak ban depan untuk ukuran bannya ya. Nah, tapi untuk ringnya dia ringnya ring 14, mereknya merek Kenda ya. Oke guys, kita lanjut ke bodi samping. Nah, ini bodi sampingnya ya keren ya. Terus bahannya juga bagus. Nih, ini kalau yang hitamnya tuh bodi kasar ya. Tuh. Nah, finishingnya juga lihat. Finishingnya pun bersih, rapi ya kan. Nggak ada renggang sama sekali. Sebelah kiri sini kita mau lihat shock breakernya. Nah, shock breakernya udah bisa diatur juga ya. Bisa diatur untuk tingkat eh, kekerasannya ya. Tinggal di setting aja mau kerasnya seperti apa. Nah, ini untuk BLDC-nya ya, kelihatan double disc juga sama. Nah, di sini ada covernya kayak cover arm. Oke, kita lanjut ke dashboardnya. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya dari Charge Beket ini ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, dia karena dia pakai dua baterai ya. Jadi yang atas itu eh, baterai yang dipakai pertama, yang di tombol-tombolnya, tombol kanan. Nah, di sini ada tombol parkir ya, ya untuk ready dan parkir. Jadi kalau misalkan kita lagi parkir ya kita tinggal naikin aja ke atas, nanti otomatis akan eh, keluar tombol P gini, parkir. Jadi nggak bakalan bisa digas. Gitu. Ini safety banget sih kalau kita bawa bocil ya. Jadi kadang-kadang bocil ini suka main gas-gas aja gitu kan. Nah, terus di bawah ini ada tombol mode kecepatan ya, yang tadi gue bilang, speednya sampai 3. Terus di bawah tombol speed ada tombol reverse buat mundur ya. Jadi kita tinggal, jadi harus berbarengan dia tuh kalau misalkan motor ini. Jadi kita tekan sambil digas baru dia akan mundur gitu. Lanjut di sebelah kiri ini, sebelah kiri tombolnya ada tombol untuk jarak jauh dan dekat. Bawahnya ini untuk tombol lampu sen dan untuk klakson. Sayangnya ini motor belum dilengkapi dengan tombol hajar ya teman-teman. Oke, lanjut di kuncinya seperti ini ya guys. Ya, jadi masih bisa manual dan bisa keyless ya. Jadi cuman kebetulan ini karena ini prototipe jadi belum bisa dicobain untuk keylessnya. Intinya ini motor udah ada IoT-nya dan sudah ada aplikasinya gitu guys. Ya, jadi kalau misalkan biasanya nih kalau charge yang lain kita tinggal tekan ini aja dia otomatis nyala. Jadi nggak usah kita bawa-bawa kunci gitu. Terus di sini ada untuk gantungan buat bawa-bawa mungkin makanan, barang segala macam ya. Nah, untuk ini untuk port chargernya di sini ya. Oke, kita lanjut lihat bagasinya ya. Nah, ini dia guys bagasinya. Kalau misalkan teman-teman mau ngarepin bisa naruh charger, sepertinya nggak bisa motor ini karena sudah penuh. Kalau baterai 2, mungkin kalau baterainya satu bisa naruh charger atau mungkin jas hujan ya. Tapi kalau udah pakai dua baterai, udah nggak ada space sama sekali buat naruh charger atau naruh barang yang lain nggak bisa. Makanya kenapa pas launching ini ada promo bisa dapat box ini. Tentunya box ini mungkin berguna nanti untuk bawa charger, bawa jas hujan, bawa dokumen segala macam, ini bisa banget karena ukurannya ini 40 liter nih ya. Nah, nah, gue lupa bahas, ini baterainya tuh udah beda banget dengan tipe-tipe pendahulunya. Kalau yang dahulu itu memakai baterai kan eh, berapa tuh kemarin? Baterainya itu kalau nggak salah ya di 60 volt 45 Ah. Nah, jadi baterainya ini sekarang tuh ukurannya tuh udah bukan 60 volt lagi ya. Jadi udah pakai baterai yang terbaru, pakainya tuh 73 volt 30 Ah guys gitu. Jadi untuk jarak tempuhnya mungkin nggak sejauh si charge yang lain, yang tipe yang lain. Ini tuh kalau nggak salah ini klaimnya tuh di 170 kilometer gitu kalau dua baterai ya gitu. Guys, jadi ngomong-ngomong masalah baterai ya.
Nah, tipe terbaru ini bisa ngecas itu waktunya cepet guys. Jadi dari 0 sampai 100 itu di 40 menit aja guys. Nah, ini untuk model super fast chargingnya mereka. Nah, ini ada baterai yang tadi di dalam situ ukurannya ini lebih kecil daripada baterai yang sebelumnya ya. Ini ukurannya lebih kecil. Nah, ini model casannya seperti ini. Jadi, ini tuh bisa dibeli nanti. Bisa dibeli. Kalau misalkan kita maunya langsung charger seperti ini mungkin bisa nanti tanya aja. Tapi ini katanya udah bakalan dijual dari charge-nya. Ini buat pasang di rumah. Harganya di kurang lebih 10 juta lah untuk harga fast charging yang ini ya. Tapi tenang aja walaupun misalkan kalian beli nggak dapet ini juga dapat juga kok casan yang standarnya yang kurang lebih itu untuk satu baterai charge-nya itu bisa di 3 sampai 4 jam ya. Ini untuk baterainya ya. Nah guys, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk motor listrik terbaru dari Charge ini. Namanya tuh Baycat ya, atau mungkin kucing ya, kucing di Kalimantan yang panjang itu kan Baycat tuh, yang larinya cepet gitu. Nah ini dibikin tuh torsinya sama seperti motor charge yang pada umumnya. Bedanya ini karena bodinya kecil, ramping, ini tuh buat selap-selip lebih enak. Nanti kita akan cobain ya. Gua akan coba juga top speednya berapa di jalanan sini yang lumayan macet juga. Jadi kita mau cobain nanti untuk selap-selipnya enak nggak di motor. Ya, kita cobain. Nah, terakhir nih ya. Untuk harganya, bandrol dengan harga tuh nggak sampai 30 juta. Kalian sudah dapat box ini dengan ukuran 40 liter yang gue bilang tadi. Harganya tuh kurang lebih di 29 juta 880 ribu guys. Jadi nggak nyampe 30 juta kalian sudah dapat motor listrik yang modelnya tuh cakep seperti ini ya. Pokoknya kalau Charge itu udah terkenal lah dengan motor tempur lah gitu. Kayak buat kebanyakan ya buat kurir, ojek online tuh mereka tuh termasuk puas lah pakai motor listrik ini. Karena kenapa? Pertama bodinya tuh panjang, terus bisa bawa-bawa barang gitu. Lihat aja bracketnya juga tebel banget ya. Jadi ini motor tuh motor tempur lah kalau kita sebut. Nah ini gue yakin sih ini motor dengan harga nggak sampai 30 juta dengan dapat bonus juga. Kayaknya sih bakalan laris ini motor ya di pasaran. Makanya 2025 ini banyak banget pilihan motor-motor listrik yang harganya tuh murah gitu. Nah salah satunya motor ini. Karena kalau misalkan tipe yang lainnya itu kalau nggak salah udah di atas 30 ya, 33 jutaan. Kalau Rimau yang biasa atau Rimau S itu udah 30 ke atas pokoknya. Nah ini di bawah 30 guys. Ya, Baycat. Gimana? Tertarik? Gue udah review ini motor kurang lebih ya. Kurang lebih begitulah untuk spesifikasinya motor ini dari gua ya. Karena gue improvisasi aja sih untuk reviewnya motor. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang lewat ya mohon maaf lah ya. Nah, gue akan cobain motor ini ke jalan raya tentunya yang nggak ada box tapi ya gue akan cobain motor ini gimana rasa berkendaranya dengan motor Baycat ini, motor listrik Baycat ini dari Shark. Ya kita akan cobain. Oke, kita langsung cobain aja. Oke guys, gue mau cobain. Ini cuacanya lagi mendung-mendung gini guys. Ya, kita akan cobain di jalanan daerah Kemang ini. Oke, gue cobain di mode 1 di Eco. Ini gue sih kaget nih, mode satunya ternyata bagus banget anjir. Serius gak ada lembut sama sekali loh, dan bodinya tuh ringan banget. Sayangnya nih daerah macet ya, jadi gue kurang bisa merasakan torsinya. Tapi gue jujur gue nggak di endorse ini motor, jadi ya nggak perlu juga gue bagus-bagusin ini motor. Tapi serius, ini mode Eco-nya doang nih ya, ini mode Eco lembut banget cuy, jadi nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Nah gue coba belok kiri deh, bakal lebih sepi jalanannya. Nah tuh, ini mode Eco-nya, cuman mungkin speednya di-limit, tapi tarikan bawah nyampe ke atas itu enak banget loh. Beda banget sama motor-motor listrik yang lain lah ya, gue nggak sebut merek deh. Tapi kalau yang lain gitu biasanya
Kalau mode eco-nya tuh lemot. Nah, ini enak banget. Oh, ya. Nah, ini baru mode eco. Nanti kita cobain mode normal ya, atau mode 2-nya. Kita ke kiri deh. Oke, kita cobain di mode 2. Ya, mode normal. Gimana dia untuk torsinya. Gokil. Gokil jadi. Oh iya, gila sih. Pengaruh juga dari voltasenya ya. Karena tapi dibilang gitu si Ripon juga walaupun 60 volt juga enak sih ini ya, jamakannya gitu. Nah ini kayak ada tambahan gitu loh, kayak ngaruh sih sepertinya di 72 volt ini ngaruh banget untuk torsi awalnya. Enak banget. Ini motornya juga ringan. Ini gua bisa nyasar sih, ini gua nggak tahu daerah sini tuh. Gua asal belok aja. Nah, cobain. Untuk joknya tuh bukannya yang empuk banget, tapi kalau dibilang keras juga enggak gitu. Standar lah. Kalau untuk joknya, penilaian gue nih, joknya standar lah. Dibilang empuk enggak, keras juga enggak. Masih ada reboundnya lah gitu. Untuk shock breakernya ya, masih ada reboundnya. Jadi nggak keras, nggak jeduk gitu enggak. Nah, bandingkan Rimau, kalau untuk shock sih masih enakan Rimau. Karena Rimau itu kan pertama ya bobotnya juga berat kan, karena baterainya juga kan sendiri lah. Kalau baterai Rimau itu satunya aja udah berat banget, apalagi kalau 2 baterai. Tapi kalau kalian ngejar torsi ini enak banget. 1 enak, 2 enak. Nah kita cobain yang ketiga nanti. Cobain yang ketiga nih mumpung agak sepi. Oke. Ini buat nyalip-nyalip sih enak banget sih nih. Ya. Kita belok kiri. Mudah-mudahan jalanannya sepi. Ini satu arah sepertinya. Coba kalau macet kita pakai speed 1 dulu deh. Dia hebat ya, bisa bikin nah kebetulan kan gua punya motor ya, motor A lah ya gitu. Kebetulan itu kayaknya satu pabrikan gitu sama Pimoto. Nah kalau untuk speed 1-nya itu atau mode eco-nya itu enggak ini gitu, masih ada lemot-lemotnya lah gitu. Kalau ini mode 1-nya aja udah enak banget. Mode 1 buat nyari udah enak. Apalagi mode 2 dan 3, mau saya tanya deh kalau itu. Handlingnya juga ringan banget, posisi duduk juga nyaman sih ya, bisa selonjoran ya kan. Adanya pun lepas. Gokil sih ini motor. Ya menurut gue sih ya, dengan harga yang ya gue bilang tadi ya, nggak sampai 30 juta ya, udah dapat bonusnya box kan lumayan ya, sekitar gopen atau lebih gitu ya. Worth it sih ini motor untuk di Pinang ya, dengan build quality-nya yang bagus, finishingnya yang rapi, bersih gitu kan. Masuk sih harga segitu. Kekurangannya menurut gua ya, ini disclaimer ya, ini menurut gua ya, kan beda-beda ya, setiap rider itu mungkin punya masukan tersendiri ya. Kalau menurut gua nih, dengan tinggi badan gua yang cuma 170, jadi kalau misalkan lagi macet gitu kan ada ini nih di samping apa namanya tuh, di bawah deck ini kayak ada buat footstep-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan gua pas lagi jalan gitu ya, pas lagi macet misalkan kan kaki masih di bawah tuh, kita gas tuh suka kagok. Suka kagok gitu, suka nyangkut si tumit kita nih ke si footstep-nya gitu.
Nah itu kadang masih suka nyangkut. Nah itu harus harus sering harus biasa sih, harus biasa gitu. Karena jadi dilekukannya si Baycat ini ada yang ada footstepnya itu nongol gitu, suka nyangkut gitu di tumit. Nah itu kalau misalkan nggak terbiasa harus hati-hati lah ya gitu. Ini contohnya gini deh ya. Aduh, gua nggak ada ngebawa kameramen, jadi mungkin nanti gua rekam aja deh itunya ya untuk posisinya. Nah guys, jadi kalau misalkan lagi macet gitu ya, nah kaki gue tuh suka nyangkut ke sini. Jadi kalau posisinya tuh harus agak lebar aja, biar nggak nyangkut ke si footstep yang ini nih. Ya, jadi gue tadi sering banget kayak gini nih. Kalau misalkan habis lagi macet-macetan, nah ini gue nyangkut di sini nih, tumit gue nih, nyangkut di footstep yang ini. Ya, jadi biasain mungkin kalau motor ini tuh harus agak jauh duduknya kayak gini nih. Jadi bisa aman. Nah, itu aja sih sebenarnya. Terus kekurangan yang kedua menurut gua ya, minusnya yang kedua itu bagasinya sempit banget. Jadi kalau tapi kita ngomongin 2 baterai ya. Kalau misalkan pakainya 2 baterai gitu, itu bagasinya sih benar-benar nggak ada sama sekali cuy. Kayak kita mau naruh misalkan charger ya paling penting kalau motor listrik itu kita kemana-mana ya wajib lah menurut gua bawa charger ya, walaupun mungkin ini jarak tempuhnya jauh, tapi penting banget sih untuk charger menurut gua, minimal ada space lah gitu ya. Cuman nah itulah yang gue bilang tadi, karena dia lagi ada promo bisa dapet box, jadi kita bisa naruh chargernya di box itu. Nah itu minus ya. Terus shock breaker, gue bilang tadi shock breaker itu nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras gitu, jadi dia di medium lah gitu, masih enak banget buat dikendarain ya. Kalau untuk shock breaker mungkin kalau mau enak banget ya tinggal di ribuan aja untuk yang depannya kan, ditambahin lah, udah banyak lah bengkel-bengkel shock breaker mah, nggak usah pusing ya. Nah yang bikin enak itu ini handlingnya tuh enak, ringan banget, dan posisi nyetirnya ya, posisi kita nyetir motor ini itu bener-bener mau jarak jauh kayaknya nggak bakalan pegel, karena nah posisi kita tuh lurus gitu loh, kayak bawa motor ya, bawa motor-motor Jepang yang maxi gitu lah. Terus kaki juga ya bisa selonjoran gitu. Paling minusnya itu nggak ada cruise control ya. Ya itu aja sih, kita puas-puasin dah muter-muter di area Kemang ini ya. Nah gue baru sadar ini motor ternyata tuh nggak kayak motor listrik kebanyakannya ya. Jadi motor ini kalau kita rem nih, dia masih bisa ngegas tuh. Jadi dia nggak ada sistem cut off-nya. Nah ini sih berguna banget kalau orang yang baru pertama kali bawa motor listrik ya, karena biasanya nih yang baru banget bawa motor listrik itu suka kagok nih di cut off-nya, terutama mungkin buat nanjak itu kalau nggak biasa tuh bisa mundur. Nah motor ini tuh udah desain seperti motor bensin sepertinya ya, jadi bisa digas tapi nggak cut off gitu, nggak mati lah gitu. Jadi masih bisa digas tuh ya. Oke, kita coba di mode 3. Ada bus gitu. Ya begitulah kurang lebih motor listrik terbaru dari Charge ini, yaitu Charge Baycat namanya, Baycat. Kita akan pulang ke showroomnya ya, tapi gue lupa jalannya ini lewat mana, paling gue nanti pakai map dulu kali ya.